Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. mau tanya-tanya seputar parenting dong Bang. Ayo gaskeun. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman generasi Gen Z Hmm, mengenai gimana sih pendapat Abang gitu mengenai banyak generasi Gen Z yang merasa pernikahan itu menakutkan. pernikahan menakutkan gitu ya. Iya, marriage is scary kalau bahasa gitu. gaulnya mah. Subhanallah ya. Nah jadi takut ini sebenarnya takut karena apa ya? Kira-kira takut karena nanti nggak bisa ngasih nafkah, takut atau nanti terjadi konflik, takut nanti bercerai, takutnya karena apa ini? Nah, kira-kira. Kebanyakan takutnya tuh karena ya banyak tanggung jawab, harus komitmen, atau ya ketidakpastian tentang masa depan kehidupannya Bang. Masya Allah. Nah sebenarnya rasa takut itu ya ini harus bagaimana kita dibina sebenarnya. Nah jadi kalau misalkan dengan diri kita saja belum bisa selesai karena kita masih ada rasa takut, kita masih belum bisa bertanggung jawab, maka sebenarnya ketika dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka itu memang cenderung menghindar atau belum berani menghadapinya. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa pernikahan itu adalah ibadah, kalau kita melihat bahwa pernikahan itu bisa menjadi asbab kita menjadi dewasa, menjadi bertanggung jawab, banyak pahala di dalamnya, bahkan ada sunnah dari Rasulullah atau udah kewajiban bagi kita untuk menikah, maka biasanya rasa takut itu akan menjadi hilang. Nah sebenarnya kayaknya kembali lagi kepada keyakinan. Jadi bukan seberapa besar tantangannya tentang ekonomi, tentang pasangan, konflik, tapi berapa besar tanggung jawab kita, seberapa besar keimanan kita, dan seberapa besar cara kita menghadapi masalah. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghadapi masalah dan punya tanggung jawab, kayaknya sih nggak ada yang ditakutin gitu. Karena nanti juga bakal bisa menghadapinya. Dan itu lebih seru lah ketika kita punya tanggung jawab lebih. Jadi merasa menjadi manusia seutuhnya gitu. Oke Bang, terima kasih banyak. Nah ini tadi kan mengenai ketakutan soal menikah juga ya Bang. Itu tuh banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, atau gara-gara generasi Gen Z saat ini tuh banyak terpengaruhi oleh film atau drama yang ditonton gitu Bang. Jadi gimana nih? Iya, sebenarnya kalau itu memang ada hal yang tidak bisa kendalikan oleh kita, kayak misalkan pola asuh keluarga, atau misalkan lingkungan kita ada yang bercerai, ada yang konflik, itu memang di alam bawah sadar kita, sehingga kita merasa takut di kemudian hari seperti apa yang terjadi kepada lingkungan sekitar kita. Maka ini sebenarnya bisa diatasi dengan bagaimana mendamaikan diri kita. Kalau ternyata orang bisa gagal, kalau orang bisa misalkan punya masalah, maka kita harusnya sudah menyiapkan bahwa aku akan menjalaninya dengan cara yang terbaik dan tidak akan gagal seperti apa yang diceritakan, apa yang dilihat. Jadi terkadang kalau kita melihat peristiwa, mengambil hikmah, mengambil pelajarannya itu supaya kita tidak seperti itu. Misalkan ada yang bercerai, ada yang mungkin selingkuh, ada yang mungkin bubar gara-gara faktor ekonomi. Nah kita ambil pelajaran gimana sih supaya kita bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Gimana sih supaya kita bisa bertahan dalam hubungan yang harmonis? Gimana sih supaya kita bisa bertahan dalam mungkin mendamaikan pertengkaran? Jadi kuncinya belajar lagi sebenarnya. Nah mungkin barangkali sekarang ini malas belajar ya. Jadi pengen ketemu dengan pasangan yang sempurna. Padahal nggak ada sebenarnya pasangan yang sempurna. Semuanya punya kekurangan dan harus belajar satu sama lain. Kayaknya seperti itu sih. Betul banget sih Bang. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Bang. Oke. Nah kalau pernikahan itu kan penuh resiko ya. Mungkin tips dan triknya gitu biar orang-orang generasi muda saat ini tuh generasi Gen Z
bisa berani untuk mengambil keputusan dengan cepat gitu untuk menikah. Oke, Masya Allah ya. Nah, selain daripada niat yang tulus karena Allah, maka itu harus dibekali dengan mental, itu harus dibekali dengan bagaimana mungkin finansial juga ya. Nah, sebenarnya bisa Betul, banyak betul. ya. Dia itu kan banyak ketakutannya dengan finansial gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu juga. Dan yang paling penting adalah pasangan yang tepat itu. Jadi pasangan yang tepat itu gini, misalkan kita punya gaji 3 juta. Nah, lalu kita nikahin anak orang itu yang siap dengan gaji seperti itu. Misalkan nih saya gajinya 3 juta, mau nggak kamu dengan saya? Nah, ternyata dia udah bersyukur. Gaji 3 juta tuh udah besar. Misalkan di kampungnya cuman ada yang menghasil 1 juta atau berapa. Sehingga dia dengan misalkan finansial seperti itu dia siap. Jangan kebalik, misalkan kita cuma penghasilan 3 juta, lalu kita melamar anak orang, dan dia pengen kita berpenghasilan, atau orang tuanya pengen kita berpenghasilan seperti DPR. Betul. 100 juta misalkan, atau 65 juta per bulan. Ya kita nggak bisa tuh. Itu bisa menjadi bahan bahan konflik ketika itu. Nah, tentu dengan saya punya buku namanya dulu Jodoh dalam Marifatullah. Nah, Jodoh dalam Marifatullah ini adalah bagaimana menjemput jodoh, menjemput pasangan yang tepat dengan bertanya kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat hajat, sholat istikharah. Nah, supaya bagaimana diketemukan dengan pasangan yang tepat, pasangan yang sefrekuensi, sekupu, yang siap menjalani kehidupan ini, baik senangnya, baik susahnya, sehingga tidak ada rasa takut satu sama lain. Kalau misalkan pasangan kita takut, maka kita yang bisa menenangkannya. Kalau kita ada rasa takut, ternyata pasangan kita bisa menenangkannya. Jadi, itu bisa bagaimana pasangan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kayaknya seperti itu nih. Oke? Oke Bang, barakallahu Masya fiik. Allah. Terima kasih banyak Bang. Semoga generasi Gen Z saat ini udah nggak takut lagi ya untuk menikah ya Bang. Siap, ditunggu besok undangannya. Siap Bang. Terima kasih banyak Ya, Bang. ya. Bye. Waalaikumsalam. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.